Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setelah kita belajar tentang perkembangan teori atom pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas atom-atom, notasi atom, atau penyusun atom-atom. Itu ada apa aja sih? Jadi, atom itu komposisinya terdiri dari 3. Ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Dimana kita lihat di sini notasinya bentuknya seperti ini. X, A, Z, dan ion. Ini adalah notasi secara keseluruhan dari si atom. X-nya itu adalah lambang atom, si A-nya itu adalah nomor massa atau nanti kita kenal sebagai massa atom relatif yang disingkat menjadi AR, di mana si A itu adalah proton ditambah neutron. Terus lalu si Z, Z-nya adalah nomor atom, di mana dia sama dengan jumlah protonnya atau dilambangkan dengan P. Lalu si elektron itu adalah jumlah elektron dilambangkan dengan E, di mana rumusnya adalah Z dikurangi ion atau P dikurangi ion, itu sama saja ya, dikurangi ion, Z dikurangi ion atau P dikurangi ion sama saja. Lalu ionnya dari mana sih? Ionnya itu ada di sebelah kanan atas pada posisi lambang atom, jadi berupa positif dan negatif. Lalu kita langsung ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, contoh soal kita bacakan. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron atom-atom berikut. Yang ditanya pertama yaitu 12,6C, yang kedua 23,11Na positif, yang ketiga 32,16S2 negatif. Cara yang pertama, untuk mencari nomor massa, untuk mencari jumlah proton, maka kita harus ketahui si nomor massa si A-nya, yaitu yang ada posisi di atas 12. Lalu untuk yang Z atau dia nanti sama dengan P, itu adalah posisinya yang di bawah 6. Karena dia tidak ada lambangnya, tidak ada angka di sini, angka ionnya, maka ion bernilai 0. Terus jumlah proton P sama dengan Z itu adalah 6, sama dengan nomor atomnya. Jumlah neutron berarti A dikurangi Z, 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. Lalu jumlah elektron E sama dengan Z dikurangi nilai ion. Z-nya itu 6, ionnya adalah 0, maka nilai elektron 6. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia punya posisi ion? Contohnya seperti 23,11Na positif. Maka nilai A-nya itu adalah 23. Lalu nilai Z-nya 11. Ionnya positif 1. Sekadar intermezzo, untuk penulisan angka 1 pada ion di Na positif ini, positifnya tidak perlu dituliskan angka satunya, cukup positif saja. Atau lambang tambah gitu ya, jadi nggak ada angkanya.
Beda nanti kalau dia ada angkanya, harus dituliskan. Lalu kita lanjutkan, berarti nilai proton itu adalah nilai Z sama dengan 11. Ya, lalu neutron itu adalah nilai A dikurangi Z, yaitu 23 dikurangi 11, hasilnya adalah 12. Dan elektron itu adalah Z atau proton, bisa boleh dikurangi ion. Maka nilainya E sama dengan 11, yang ini 11 dikurangi dengan positif 1, hasilnya adalah 10. Oke, gimana kalau yang negatif? Posisi anion, kalau dia untuk mencari anion sama, berarti A-nya 32, Z-nya 16, nilai ion adalah negatif 2. Posisi untuk hitungan selalu dituliskan negatif di depan, angka di belakang. Muatannya positif negatifnya di depan, angkanya di belakang. Tapi sedangkan untuk notasi kalau dia sebagai ion, maka angkanya di depan, muatan positif negatif atau tanda muatan positif negatif dia posisinya di belakang. P, kita lanjutkan. P itu adalah nilai Z sama dengan nilai Z, hasilnya 16. N-nya adalah A dikurangi Z sama dengan 32 dikurangi 16 sama dengan N-nya adalah 16. Nilai elektron itu Z dikurangi ion, maka elektronnya adalah Z-nya 16 dikurangi negatif 2, hasilnya menjadi 16 ditambah 2 sama dengan 18. Oke. Lalu notasi atau komposisi atom itu tidak hanya selalu mengenai proton dan neutron saja, tapi ada si kembarannya. Jadi dalam atom itu dia punya kembaran. Ada isotop, ada isobar, dan ada isoton. Gimana cara membedakannya? Kalau isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama, berarti lambang unsurnya sama, misalnya isotop seperti ini, hidrogen dengan hidrogen dia sama, tetapi nomor masanya berbeda. Oke, nomor massa yang ada di atas ya, atau disebut juga dengan AR. Dan yang sama adalah si nomor atom. Nomor atomnya ini 1. Berarti lambang untuk isotop yang sama, lambang notasi atomnya itu yang sama. Ralat partikel penyusun atomnya itu yang sama adalah si nomor atom dengan si lambangnya, ya, itu isotop. Ingat aja P itu adalah, kita lihat dari sini, P itu adalah proton. Berarti yang sama itu adalah si protonnya atau nomor atomnya atau si Z-nya. Nomor atomnya. Lalu kita teruskan isobar. Isobar kita lihat dari sini. Isobar secara pengertiannya itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Unsurnya beda nih. C dengan N, karbon dengan nitrogen. Lalu tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Nomor massa itu ada di atas. Berarti kalau si C punya nomor massa atom 14, maka si N juga punya nomor atom 14. Tapi dia nomor massa ya, nomor atomnya berbeda. Oh, maaf, ini 7 ya. Ibu ralat 14,7N, bukan 14,6N ya, tapi 14,7N. Maka yang sama adalah si nomor masanya atau si AR, si A-nya ya. Oke. Terus kita ke isoton. Isoton itu adalah secara pengertiannya atom-atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama.
Contohnya seperti 2411NA dengan 2412mg. Ibu ralat lagi. Isoton contohnya 13,6C dengan 14,7N. Jadi isoton itu atom-atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Berarti kita lihat di huruf belakang setelah isoton itu adalah N, berarti N-nya adalah neutronnya yang sama. Oh, tidak muat. Kalau kita kurangi antara A dengan Z, maka kalau kita kurangi, maka 13 dikurang 6 itu adalah 7 N-nya. Dan yang sebelah kanan sama ya, 14 dikurang 7 adalah 7. Ini nilai N-nya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau tanyakan langsung ke grup dan lihat jika ada tugas di Google Classroom masing-masing. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.